Yo ya bare kabare, teng mriki admin pada ngelanjutaken anime Yamada-kun level 99 episode 9 dan 10 yang banyak kalian minta. Ini dia semuanya. Admin beritahu lagi rek kalau Yamada-kun ini bakal admin rangkum 2 minggu sekali. Soalnya ini anime ongoing dan uploadnya setiap episode itu 1 minggu sekali. Oke lah, itu aja info yang tumben kali ini bener. Mari kita langsung aja cuy ya ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepengen. Kisah 9. Cerita berlanjut, Yamada mampir ke sebuah toko serba untuk membeli beberapa makanan. Namun ia dibuat kaget sebab yang menjadi kasir adalah Akane. Di situ Yamada baru sadar kenapa Akane di game kemarin menyuruhnya datang ke sini. Ya, alasan lain supaya Akane bisa melihat pola makan Yamada dan juga Yamada bisa melihat Akane. Di situ ada emak-emak nih yang bernama Mak Shinu, rekan kerja Akane, yang menganggap cowok itu adalah pacarnya. Namun Akane bilang dia cuma teman saja kok. Yang benar. Tapi saat akan kembali, Akane menahan Yamada dong supaya menunggunya sebentar lagi sebab ia ingin pulang bareng. Di situ Mak Shina membuat Akane baper nih dengan menyebut Yamada adalah teman tapi mesrahnya. Kepengseng. Ya, meskipun Akane ngotot, tapi Mak Shina tahu kalau Akane suka kepada cowok itu. Sontaklah di belakang Akane salting sendiri. Kan bener kata Mak Shina, rek. Memang rek, saat pertama kali bertemu dengan Yamada, Akane merasa Yamada membuka hati untuknya. Dan di situ hubungan mereka semakin lama semakin dekat nih, yang membuat Akane sangat senang. Setelah itu mereka pun pulang bersama. Di jalan Akane jujur alasan memanggilnya ke toko serba itu sebab ia membuatkan makanan untuk Yamada sebagai ucapan terima kasih soal komputer kemarin. Namun Akane semakin kesini semakin sadar kalau ia benar-benar menyukai Yamada. Namun karena ia terlalu memaksakan diri untuk bekerja, Akane pun terkena flu nih. Namun saat mencari masker tiba-tiba kepengseng. Sontaklah Akane kaget apa yang telah terjadi barusan. Itu ii desu ne. Kase. Kemudian kita melompat saat di rumah. Di situ Maeda mengukir kuku Akane sambil mendengarkan curhat Akane tentang perasaannya kepada Yamada. Namun sayangnya Maeda tidak bisa memberikannya saran ataupun solusi sebab dia sendiri aja tidak punya pacar. Kayak admin juga sih. Tapi gak apa-apa, aku bisa mengecat kukumu kok. Gak penting anjay. Namun tiba-tiba Akane mendapatkan telepon dari Runa. Namun saat diangkat, Akane terkejut sebab Runa berteriak sangat keras yang memberitahu Glut mereka sedang dalam kritis. Sehingga di sore harinya mereka pun berencana untuk bertemu. Singkat cerita, di taman mereka bertemu nih. Namun ternyata permasalahan Glut mereka adalah masuknya member baru yang seorang cewek, yang membuat Runa cemburu lagi nih. Tuh dasar adik gue ini. Tapi di situ Akane mencoba untuk menenangkannya. Mungkin dengan kemunculan wanita itu akan membuat mereka semakin senang. Sama seperti mereka yang awalnya tidak akur menjadi akur seperti ini. Tetapi Runa tidak mau kalau Akane akrab dengannya sebab ia takut ditinggalkan. Waduh, adikku ini. Lalu Akane di situ mencoba menenangkannya dan meyakinkannya kalau mereka pasti akan akur. Namun setelah Runa memberitahu kalau cewek itu adalah teman sekelas Yamada yang sama-sama bermain game FPS dan sekarang mereka bermain game of OS, sampai-sampai Runa bertanya siapa wanita itu ke Yamada, Yamada tidak memberitahunya. Dan pernyataan itu membuat Akane terkejut kalau Yamada mempunyai teman cewek. Namun setelah itu Runa tiba-tiba ingin meminjam HP Akane
sebab ia akan menambahkan nomor Yamada ke ponselnya dengan alasan untuk bertanya siapa wanita itu. Sebab kalau ia yang bertanya pasti tidak akan dijawab. Lalu kita berfokus ke Tsubaki yang sedang berjalan menuju ke Yamada. Perkenalkan, teman Yamada, kita sebut saja Samsul. Nah, di situ Tsubaki berterima kasih kepada Yamada yang sudah mengizinkannya bergabung ke Gluidnya. Sebab Tsubaki baru-baru ini bermain game FOS. Namun ia ingin menjadi lebih kuat dengan cara bergabung ke Gluid yang lebih kuat. Di situ tiba-tiba Yamada mendapatkan telepon dari orang tak dikenal. Namun Yamada tidak mengangkatnya dan akan memanggilnya nanti. Sontalah Samsul menyindir kalau beberapa hari ini Yamada mendapatkan telepon dari banyak cewek. Namun tiba-tiba dengan suara keras Tsubaki bertanya apakah Yamada tidak tertarik dengan romantis. Ya, Yamada pun menjawab betul. Lalu kita melompat saat mereka selesai makan-makan. Tapi si Samsul ini masih lapar dong. Di situ Yamada mencoba menelpon nomor tak dikenal itu. Dengan semangat Samsul ingin mendengarnya nih, sebab jika itu wanita cantik, Samsul ingin meminta nomornya. Kepengseng. Ternyata yang menelpon Yamada tadi adalah Akane. Sontaklah Yamada kaget, padahal ia tidak pernah memberikan nomor teleponnya sama sekali. Sehingga Akane meluruskan kesalahpahamannya kalau ia mendapatkan nomornya dari Runa. Namun ia tidak bisa melanjutkan teleponan ini sebab ia akan pergi bekerja. Lah, bukannya tadi siang Akane sudah bekerja. Akane pun menjelaskan kalau ini adalah panggilan darurat dari bosnya. Lalu kita melompat saat mereka berdua mengantarkan Samsul membeli hamburger. Di situ Tsubaki bertanya apakah dia wanita dulu yang menemaninya saat festival budaya. Namun di situ Tsubaki tidak bisa mengingat wajahnya, yang membuatnya pun penasaran. Sehingga Tsubaki bertanya ke Yamada. Namun Yamada malah berpikir hal ini dong. Oi. Sehingga Yamada tidak bisa menjelaskan apapun tentangnya. Sontaklah Tsubaki menganggap kalau Yamada menyukai Akane. Beralih ke Akane yang marah kepada bosnya. Kenapa tidak memecat karyawannya yang sering bolos itu? Namun di situ Akane juga kecewa, padahal ia akan istirahat sebab ia mulai demam. Lalu saat di ruang ganti, ia tak sengaja menjatuhkan ponselnya. Tapi saat melihat log panggilan, ia salting sendiri dong melihat panggilan dengan Yamada. Kepengseng. Di sisi lain, Tsubaki login game FOS untuk menerima undangan gabung ke Gluidnya. Kemudian kita melompat ke Runa yang sedang bimbel bersama Yamada. Namun tiba-tiba Akane menelponnya dong dengan nada bicara yang sekarat. Di situ Runa sadar kalau Akane sedang terkena demam parah, sehingga Akane membatalkan janji mereka bermain bareng di malam ini. Sehingga hal itu membuat Runa khawatir dengan keadaan Akane sekarang. Di samping Yamada mendengar semua itu nih. Beralih ke Akane, ia berjalan sempoyongan mencari makanan dan minuman. Namun karena demamnya semakin parah, ia tidak bisa meminum air dan juga tidak bisa menelan, sehingga ia tidak bisa meminum obatnya. Dan parahnya lagi, Akane lupa untuk membeli makanan, sehingga ia mencoba untuk tidak menyerah, lalu beranjak bangun untuk pergi berbelanja. Akan tetapi Akane tidak bisa menggunakan transportasi bis, takutnya demamnya akan menular, sehingga ia putuskan akan menggunakan sepeda aja. Akan tetapi saat di parkiran tiba-tiba Akane pun jatuh karena terlalu lemas. Namun Akane baru sadar dong kenapa ia tidak memesan dari rumah. Sehingga
ia pun berusaha untuk bangun kembali dan juga membenarkan sepeda itu. Akan tetapi karena terlalu lemas, Akane tidak kuat lagi dan kepalanya mulai sakit. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria yang tak lain tak bukan adalah Yamada. Namun di situ Akane menganggap Yamada hanyalah mimpi, sehingga Akane langsung pingsan di situ. Lalu Yamada pun langsung membawanya ke apartemen. Kisah 10. Nah, setelah mengantarkan Akane ke apartemennya, di sisi lain Samsul dan Tsubaki tidak bisa menghubungi Yamada nih, sehingga mereka pun pergi berduaan saja. Di situ Samsul menganggap kalau Yamada sedang bersama cewek yang kemarin ia telepon. Tapi di situ Samsul memberitahu Tsubaki kalau ia sesantai itu Yamada bakal diambil oleh orang lain. Dan bisa kita lihat nih kalau Tsubaki benar-benar jatuh cinta kepada Yamada. Terlihat dari sikapnya itu. Lalu kita dibawa flashback saat Tsubaki mulai akrab dengan Yamada karena game FPS. Di situ Tsubaki ingin diajari oleh Yamada tentang game FPS. Sehingga sepulang sekolah, Yamada mengajak ke rumahnya. Dan disitulah Tsubaki mulai tumbuh rasa cinta kepada Yamada. Malah turun jir. Lalu mereka tak sengaja saling tukar pandang, yang membuat Tsubaki pun langsung kelepek-kelepek. Kepenseng. Lalu kita dibawa flashback saat Yamada ditembak oleh temannya. Akan tetapi Yamada menolaknya, meskipun cewek itu cantik dan juga terkenal. Lalu kita melompat saat mereka berdua terjadwal piket bareng. Di situ Tsubaki menyuruh Yamada untuk tidak terlalu cuek kepada wanita. Dan terungkap deh alasan kenapa Yamada menjauhi wanita. Sebab di masa lalunya ia mempunyai gadis yang ia sukai. Dan gadis itu sering dijahili oleh teman-temannya, yang malah membuat gadis itu ingin berhenti sekolah. Namun karena rumah mereka dekat, Yamada sering bertemu dengannya dan sering mengirimkan lembaran latihan. Lalu di sekolah Yamada mencoba sedekat mungkin dengan gadis itu supaya ia tidak ketakutan. Namun itu semua adalah perintah dari guru, bukan sikap dari Yamada sendiri. Yang mana hal itu membuat Yamada menyesal di hari ini. Dan pada akhirnya mereka tidak pernah bertemu kembali sebab gadis itu pindah sekolah. Namun Yamada tidak bisa melupakan gadis itu. Dan mulai hari itu Yamada pun merasa tidak nyaman dengan wanita lain. Nah, setelah itu Tsubaki pun mengerti nih kalau ia tidak boleh jatuh cinta kepada Yamada. Sebab kalau ia sampai jatuh cinta kepada seorang yang sekejam itu, pasti akhirnya akan terluka. Di sisi lain, setelah Yamada membeli kompres, di situ Yamada melihat Akane yang mulai terengah-engah karena demamnya semakin parah. Sama seperti sebelumnya, saat Yamada memberikannya minum, Akane malah memuntahkannya. Namun karena demamnya semakin parah, Yamada pun bertanya di mana kartu asuransi kesehatannya, sebab ia akan membawanya ke rumah sakit. なんだろう。あかねさん、あかねさん、あかねさん、保険証、どこにあります？カバン。 Nah, setelah memesan taksi, mereka langsung menuju ke rumah sakit. Dan di situ Akane masih membayangkan kalau itu semua cuma mimpi. Lalu kita melompat saat Akane terbangun di kamarnya. Di situ tubuhnya mulai baikan nih. Namun saat bangun ia malah kaget karena ada Yamada yang tidur di sampingnya. Entah kenapa tiba-tiba Akane membuka jendelanya. Katanya untuk mengganti udara ruangannya. Tapi tetap Akane masih menganggap ini hanyalah mimpi. Dan baru sadar kalau ini beneran terjadi. Akan tetapi demamnya masih belum sembuh total nih. Sehingga Yamada menyuruhnya untuk kembali ke kasur. Di situ Yamada menjelaskan kejadian sebelumnya yang membuat Akane terharu karena Yamada adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Jir, malah nangis nih anak. Di situ Akane pun berterima kasih sangat kepada Yamada yang telah menyelamatkannya. こんな優しいんだろう。夜間も受け付けて。とね、山田。暇だったんで、
勝手に借りてよくわからなかったです。 Dan juga Yamada membaca buku Akane nih. Namun ia tidak begitu paham sebab ceritanya tidak relate dengan kehidupannya. Namun di situ Akane menceritakan tentang mantannya yang sama seperti buku itu. Ya meskipun dulunya ia berjanji akan selalu bersamanya, tapi si Asep itu malah meninggalkannya karena selingkuh dengan wanita lain. Namun Akane hanya bisa menerima keputusan tersebut. Namun karena kejadian itu Akane malah senang nih, sebab ia bisa bertemu dengan Yamada. Sehingga cerita itu mengingatkan Yamada tentang gadis yang dulu ia sukai. Namun cinta mereka harus terpisah. Kemudian Akane mengetes suhu badannya lagi nih. Alhamdulillahnya suhunya turun. Kemudian ia memakan yogurt pemberian Yamada. Namun Akane malah menangis dong karena tidak bisa menelannya. Di situ Akane melihat Yamada seperti malaikat, sebab ia memancarkan aura yang membuatnya merasa nyaman dan aman. Namun Akane juga sadar kalau Yamada merasa nyaman berada di sini, sebab ia tahu kalau Yamada sangat sulit ketika bersama wanita. Namun setelah makan yogurt itu, tiba-tiba Akane merasa kesakitan di bagian kakinya dan 足つりそう。足を伸ばして。 sehingga Yamada pun langsung membantunya. 貸してください。 Alhamdulillahnya lagi, dengan cara tersebut kram kaki Akane bisa hilang. Namun di situ mereka berdua tak sengaja bertatapan satu sama lain nih, dan tiba-tiba, woi. ような私なんでこの安心って cuma mengambil sendok dong. Rugi gue salting, kata Akane. Singkat cerita, di pagi harinya Yamada pun izin pulang nih. Meskipun ia tidak tidur semalaman, ia akan berangkat sekolah sebab ini sudah kebiasaannya. Lalu Yamada akan kembali lagi ke sini siang nanti untuk memeriksa Akane. Namun tiba-tiba Akane akan melakukan sesuatu dengan tidak sadar. Lalu saat Yamada akan keluar, tiba-tiba Akane malah menahannya. Sontalah Akane salting nih, ada apa dengan dirinya. Di situ Yamada menyadari kalau Akane kesepian di rumah, dan di situ Akane beralasan berbagai macam hal tentang kejadian itu. Lalu sebelum Yamada pergi, ia mengucapkan semoga lekas sembuh ke Akane. Dan itulah akhir dari Yamada episode 9 dan 10. Kepinsing. Oke Rek, mari kita baca-baca komen kalian enggak? Oke lah, mari kita baca-baca komen kalian dulu. Let's go. Ini admin siapa aja deh. Halo Subreker, waduh. Halo Rafka Apriansa 123 Rafka. Halo Jumping JR. Waduh, subscriber admin ini gigi-gigi banget gitu. Halo Davin Telope. Halo Duta Taken. Halo Madein Yuki Saputra. Halo Irgi Pangestu. Halo Bayu Pratama, kalau di Jepangin gak tahu dah. Halo Jonathan Wijaya, dan seterusnya yang nggak bisa admin sebutin nih. Oke lah cuy, admin di akhir ini cuma memberitahu aja ya kan. Di sini admin akan memberitahu jadwal admin untuk upload cuy. Pokoknya gini cuy. Hari Senin itu Yamada Rek. Lalu hari Kamis itu anime Otonari ne Ginga. Lalu hari Minggu besok itu Boku no Kokoro, dan seterusnya gitu Rek. Lalu Tonikawa, Otonari ne Ginga, Yamada gitu cuy. Ya nanti admin buatkan listnya aja biar kalian tidak bingung dan bisa kalian screenshot. Dan buat kalian yang ingin menonton admin sesuai jadwal itu Rek. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye Rek.